Umi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ya, kita mulai. Ya, sepertinya pertemuan ini saya izin full pakai bahasa Indonesia ya. Izin bismillah, mau ngejar Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Jum'ah wal Jamaah. Ini tadi siapa yang pertemuan ini? Oh, Bahrul Ulum ya. Bahrul Ulum. Ya, baru. Ini jangan semuanya berpatokan sama Bahrul Ulum ya. Yang lainnya juga nyatet ya. Ya. Sholatul Jumu'ah wal Jamaah ya. Jumu'ah boleh Jum'ah bisukunil mim, boleh bidhammil mim ya. Yang afdal, yang lebih fasih dengan domah mimnya ya. Ya, qiraat, kebanyakan qiraat ya setahu saya ya di salat di Al-Qur'an tuh bacanya al-jumu'ah ya. Al-jumu'ah bisukuni al-mim. Nah, kalau dengan sukun, kalau Indonesia Jumat ya. Sukun mim ya. Kalau orang Arab fasihnya bisukun bidommi al-mim ya. Sama kayak silaturahmi ya, silaturahim, rahmi. Itu yang fasih, yang benar silaturahim, bukan silaturahmi. Kan kalau Indonesia silaturahmi ya, bisukunil ha. Nah yang fasih itu bisukunil bikasril ha, rahim. Tapi gimana mau ngubah KBBI gitu? Atau KBBI-nya disuruh ditulis khilaful lughah misalnya. Fihi qaulani kata KBBI misalnya. Boleh rahmi, boleh rahim. Selama udah jadi bahasa Indonesia nggak apa-apa. Mau rahmi, mau ruhmi, mau gimana, yang penting udah bahasa beda ya, udah beda bahasa. Sholatul jumu'ati wal jamaah wal jumu'atu fardhu ainin ala kulli muslimin zakarin hurrin hadirin bila udhrin syar'i. Nah, fardhu ain ini namanya hukum sholat Jumat ya. Fardhu ain ala kulli muslimin, muslim zakarin hurrin hadirin bila udhrin syar'i, ini namanya syurut wujubil jum'ah. Ya, namanya apa? Syurut wujub al-jum'ah. Ada berapa tuh? Muslim, zakar, hurrin, hadirin, ya. Bila udhirin syar'i. Oh, tambah satu ya. Baligin, tambah dua, baligin akilin ya. Balig akil, ya, akil. Karena junun nggak wajib. Kemudian balik karena sobi nggak wajib. Jadi ada berapa syurut wujubul jum'ah? Muslim, Islam, balik, akil 3, zakarin 4, hurrin 5, hadirin. Hadirin di sini maksudnya mukim. Jadi bukan hanya mustautin. Yang wajib Jumat itu mukim juga. Jadi ada namanya jazakallahu khair ya. Ada namanya syurut wujub, ada namanya syurut sihah. Syurut wujub itu siapa aja orang yang wajib mengerjakan sholat Jumat. Nah, ini yang kita pelajari. Nah, kalau syurut wujub, mukim pun wajib Jumat. Ya, kayak kita nih, mukim ya. Ya, nanti Ana definisiin mukim. Nah, itu wajib Jumat. Nah, ada namanya syurut sihah. Itu syarat sah Jumat, yaitu mustautin. Nah, yaitu 40 mustautin. Jadi kalau ada Jumatan yang nggak sampai 40 mustautinnya, maka Jumatnya nggak sah. Ya, paham ya? Perbedaan syurut sihah, kan kita udah sering. Kalau syurut wujub, kapan dia wajib? Nah, kalau syurut sihah, gimana dia melakukannya? Ya, jadi simpulannya, al-iqamatu, ini karena kasih contoh soal nih. Al-iqamatu syartu wujub atau syartu sihah. Ya. Wal istiton syartu sihah atau syartu wujub. Oh, 2 pertanyaan tuh.
Ya udah balas tuh. Ya, paham ya? Jadi kalau iqamah itu syarat apa? Syarat tuh wujub. Ya. Apalagi istiton ya. Ya. Nah, kalau istiton itu syarat wujub apa syarat sihah? Nah, lebih tepatnya adalah syarat sihah. Ya, paham Sete? Paham ya, seperti itu. Soalnya mustautin. Nah, sekarang definisinya penting nih. Di sini nggak ada soalnya. Mukim itu ya orang yang tinggal di suatu tempat ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i lebih dari 4 hari ya. Dan dia masih berkeinginan untuk pindah tempat. Ya, untuk pindah tempat. Untuk keluar dari tempat itu. Ya, walaupun bertahun-tahun. Ya. Nah, maka dia dihukumnya mukim. Nah, kita kan di Madinah ini udah 4 hari lebih. Ya, udah 4 hari lebih. Nah, dan kita kepengen pulang. Ada yang di sini pengen tinggal di Saudi, di Madinah. Ya sebenarnya semua pengen sih, tapi secara regulasinya kita pasti pulang ya. Ya jarang yang nggak pulang ya, seperti itu. Walaupun ada seperti itu. Nah, maka kita tetap mukim. Nah, kalau mustautin itu yang memang udah pengen tinggal di sini, tinggal di situ. Nah, definisi mukim dan mustautin yang Ana sebutkan ini yang menurut Ana paling mudah dipahami. Paling mudah dipahami dan paling kuat menurut Ana. Ada definisi yang lain. Definisi yang lain contohnya yang sering disebutkan adalah orang yang mustautin, yaitu yang nggak berpergian ya. Orang yang nggak berpergian ya selama musim panas dan setahun full. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Nah, kalau mukim ya orang yang berpergian ya setahun minimal sekali ya seperti itu tuh mukim. Nah, tapi definisi awal yang saya sebutkan itu menurut saya lebih cocok lebih cocok dari semua hukum fikih. Definisi Ana ini yang Ana sebutkan ini lebih cocok ya seperti itu. Definisi mukim tadi, mukim apa? Orang yang tinggal lebih dari 4 hari. 4 hari di sini maksudnya zamanul iqamah ya. Nah, zamanul iqamah ini mazhab Syafi'i 4. Kalau mazhab yang lain mungkin kurang dari itu atau lebih dari itu ya. 4 hari dan ingin keluar dari tempat itu. Walaupun lama. Nah, tetap dia mukim. Jadi kita kalau sholat Jumat di dalam bab sholat Jumat tetap hukum kita namanya mukim. Ya, hukum kita namanya mukim ya seperti ya. Tersi ya. Ya 4 hari termasuk. Tadi saya bilangnya di mana definisinya? Oh, minimal berarti. Minimal 4 hari. Ya, minimal 4 hari. 4 hari atau lebih berarti ya. 4 hari atau lebih ya. Lanjut. Nah, syarat berikutnya hadirin bila uzrin syar'i. Yaitu yang tidak ada uzur. Ya, bila uzrin syar'i ini yang tidak ada uzur. Nah, ini syarat yang ini boleh nggak dijadikan syarat ya, soalnya udah wadih ya. Kalau ada uzur pasti ini. Nah, ini judulnya bila uzrin syar'i, kasih judulnya a'dzar tarkil jum'ah. Ya, a'dzar tarkil jum'ah wal jama'at. A'dzar tarkil jum'ah wal jama'at. A'dzar tarkil jum'ah wal jama'at banyak ya. Sakit, kalmarot, hujan, ya dan banyak lagi. Ya, dan banyak lagi ya. Kalau di Zubat tuh disebutinnya ada 4 bait. Wa uzru tarkiha wa jum'atin matar. Nih dengerin saya. Wa uzru tarkiha wa jum'atin matar. Jadi dengan uzur ini salat Jum'ah yang tadinya wajib jadi nggak wajib. Nah, salat jamaah yang tadinya wajib menurut Hanabilah jadi nggak wajib. Nah, atau yang tadinya fardu kifayah jadi nggak fardu kifayah, atau yang tadinya mustahab jadi nggak makruh meninggalkannya. Nah, ini namanya a'dzar tarkil jum'ah wal jamaah. Apa, dengerin aja ya kalau ditulis sama wa udhuru tarkiha wa jum'atin matar wa wahalun wa shiddatul bardi wa har wa maradun wa attashun wa ju'u qad dhahara wa ghalabal huju'u. Ngantuk, yang ngantuk aja
uzur ya, bisa uzur. Ya, bisa uzur. Tapi yang saya sebutkan ini ada yang nggak relevan ke sholat Jumat. Tapi relevan bisa ke jamaah biasa. Antum ngantuk banget. Itu boleh nggak jamaah? Ngantuk banget. Menurut fuqaha. Wa ghalabal huju'. Jadi apa hukumnya? Wah, ini Adzarul Jum'ah wal Jamaat aja kalau dibahas bisa sejam. Ya. Kita baca aja ya. Wa udhru tarkiha wa jum'atin matar wa wahalun. Wahal itu lumpur ya. Wa wahalun wa syiddatul bardi. Syiddatul har. Wa maradun wa atashun. Ya, zaman dulu susah nyari air ya. Wa atashun. Wa maradun wa atashun wa ju'u. Wa maradun wa atashun qad dhahara. Nah, ini syaratnya. Hausnya minta ampun, laparnya minta ampun. Jadi makanya kalau kita apa hukumnya makan dulu sebelum sholat Jumat, sebelum sholat jamaah dan Jumat, ya itu ya idza hadaral asya faqaddimu ya qabla an tusallu al maghrib. Nah, ini boleh hukumnya apa? Kalau menurut jumhur ulama boleh sunnah ya. Ya supaya khusyuk sholatnya makan aja dulu. Ya, tapi kalau menurut Zahiriyah wajib ya. Soalnya itu amr. Ya. Tapi dengan 2 syarat. Nah, ini pentingnya. Jangan sampai setiap ada makanan udah makan dulu sholatnya nanti. Ada 2 syarat ya. Pertama ta'ik itu udah ngebet banget, udah lapar banget. Nah, kedua adalah makanannya udah jahiz gitu. Makanannya udah jahiz. Kalau makanannya belum jahiz, antum udah lapar, atau antum nggak lapar, makanannya udah jahiz, nah, maka tetap sholat dulu ya. Qalabal huju'u mati sa'i waqtiha wa uryu, nggak ada baju ya. Nggak ada baju. Ya, ana pernah kejadian ya. Dulu lagi S1 seingat ana. Jadi nggak ada baju yang layak untuk jamaah, itu jadi uzur untuk nggak jamaah. Ana pernah wudu nggak bawa kunci keluar dari kamar ya. Masih pakai celana pendek sama kamu. Akhirnya pas balik kamar udah dikunci. Akhirnya anak inget pelajaran fikih dulu kelas 2 Fathul Muin, kelas 2 aliyah ya, bab sholat Fathul Muin. Oh iya, enggak ada baju yang layak untuk jamaah, itu udzur untuk tidak meninggalkan jamaah. Anak bilang, praktekin enggak ya? Akhirnya udahlah, jangan dipraktekin lah. Anak tetap jamaah, pakai celana pendek yang di bawah dengkul, pakai kosong ke masjid. Jadi Masya Allah. Udahlah, kita ngikutin yang ahwat aja lah. Udah tetap jamaah. Habis itu sembunyi-sembunyi. Pulangnya itu sembunyi-sembunyi di akhir-akhir. Ya, jadi kalau andai kan ketika itu anak nggak sholat jamaah, nggak apa-apa, uzur. Ya, seperti itu. Ya, ada yang pernah kejadian ngerasain dikunciin sama temen ya. Kita lanjut ya. Wa min syurutil jum'ati al khutbatani. Nah, ini syurut Jum'ah ya, ini syurut sihatil Jum'ah ya. Wa arkanuha. Nah, ini paragraf ini namanya arkanul khutbah. Ini namanya arkanul khutbah. Paragraf ke bawah ini namanya arkanul khutbah. Wa arkanuhuma hamdulillah ta'ala, 1. Boleh tulis 1 hamdulillah. Kedua as-salatu ala nabi. Ketiga al-wasiyatu bittaqwa ya. Ittaqullah. Nah, kayak gitu. Nah, al-wasiyah bittaqwa ini fi kilal khutbataini ya. Fi kilal khutbataini. Di khutbah pertama juga, di khutbah kedua juga. Ya. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an mufhimatin fi ihdahuma. Membaca 1 ayat ya yang bisa dipahami fi ihdahuma. Nah, ini fi ihdahuma. Kalau membaca ini rukun keberapa? Keempat ya. Rukun keempat. Nah, ini baca ayat tapi yang mufhimah ya. Jadi kalau alif lam mim, ya kalau menurut qiraah Abdul Kufi itu kan 1 ayat ya, alif lam mim. Mushaf kita ini alif lam mim 1 ayat. Yasin 1 ayat.
Nah itu tapi nggak muhrimah. Apalagi Allahu a'lam bitafsiri alif lam mim itu. Nah, jadi apa namanya? Nggak sah tuh. Khutbah cuman baca Yasin ya. Nggak sah. Tapi yang muhrimah satu ayat nggak apa-apa. Kalau orang Indonesia biasanya wal asr. Innal insana lafi khusr. Nah, ini boleh ditulis fi ihdahuma ya, fi ihdahuma. Nah, wa doa lil fi ihdahuma tapi disunahkan di khutbah kedua. Fi ihdahuma tapi disunahkan di khutbah yang kedua. Ya, membaca ayat disunahkannya yang kedua aja. Makanya kan kalau khotib kan baca ayatnya yang di kedua. Biasanya wal asr atau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau udah ngedenger ayat itu yang tadinya ngantuk jadi seger. Ya. Wa du'a lil mu'minina fil akhirah. Nah, ini doa lil mu'minin. Minimal begini, Allahumma gfir lil muslimin. Udah, itu udah sah. Atau Allahumma gfir lil mu'minin. Nah, udah sah. Lebih lengkap boleh. Wa du'a lil mu'minin fil akhirah. Nah, wa yajibu ayakhtuba qa'iman. Nah, ini namanya wa yajibu ayakhtuba qa'iman, dah. Ini namanya syurutu al-khutbatain. Jadi kalau yang 5 itu, jadi kam arkanul khutbatain 5. Arkannya 5. Ya. Arkannya 5. Hamdulillah, shalah, wasiyah bitaqwa. Ya. Apa? Oh, enggak, 1. Hamdulillah 1, shalah ala nabi 2, wasiyah bitaqwa 3, qiraatu ayat 4, doa 5. Nah, itu arkan. Jadi nggak disyaratkan dan 5 inilah yang wajib bahasa Arab. Ya, 5 ini yang wajib bahasa Arab. Nah, adapun isinya ya setelah takwa, dan kalau kita khutbah begini doang sah. Nggak usah ngomong, nggak usah nasehatin, kan udah ittaqullah. Udah sah. Nah, inilah yang wajib bahasa Arab. Kalau mau tambahin materi, nah itu nggak wajib nggak wajib bahasa Arab. Nah, wa yajibu ayakhtuba. Nah, ini namanya syurutul khutbah. Ya. Digarisin. Ini metode belajar ulama dulu tuh mentaklik maudhu kitab itu ditaklik gitu. Tadi kan saya jelasin ya, ini maudhunya apa, ini maudhunya apa, ini syurut sihatil jum'ah, ini arkanul khutbah. Nah, ini sekarang wajib yakhtuba, ini namanya syurut apa? Syurut khutbatain. Apa bedanya syurut sama arkan? Kalau syurut harus dikerjakan sebelum ibadah tersebut ya. Ayakhtuba qa'iman ya, diri 1. Ini qa'iman boleh terserah lah. Ini boleh dibilang rukun, boleh dibilang syarat, boleh. Nah, kemudian mutatahhiran. Nah, ini syurut ya. 2, masturul aurah. 3, wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Nah, ini wajib ya al-julus bainahuma. Nah, ini al-julus juga sebenarnya ya. Ini fuqaha Syafi'i ini nyebutnya syurut. Tapi kalau menurut saya ini lebih cocoknya arkan ya. Jadi kalau kalian baca Matnu Abi Syuja atau yang lainnya, kalau rukun tuh biasanya nyebutinnya 5. Padahal kalau menurut saya bisa ditambah. Qa'iman itu kan rukun ya. Nah, ini apa? Rukun ke-6 ya. Wajibul julusu bainahuma, ini juga rukun ke-7. Bisa jadi ditambah rukun ke-7. Yaitu harus julus. Ya, harus julus. Bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Kemarin saya jelaskan tuma'ninatis shalah itu gimana? Biqadri subhanallah. Ya, biqadri subhanallah. Nah, kalau julus di antara 2 khutbah itu harus lebih dari itu. Subhanallah, diam dikit, nah baru sah. Nah, disunahkannya biqadri suratil ikhlas. Disunahkannya biqadri suratil ikhlas. Ya. Bahkan kalau bisa membaca suratul ikhlas. Ya, jadi bukan hanya biqadri, tapi yaqra suratul ikhlas. Ya, paham ya? Jadi di sini yang sering khutbah
tunjuk tangan. Yang khutbah di Indonesia, Ustaz Ibnu Sabil. Ya, jadi apa namanya itu kalau lagi julus baina khutbatain baca surat Al-Ikhlas. Ya, disunahkan seperti itu. Wal muwalah dan ngurut. Maaf, bukan ngurut ya istilahnya, ya. Nyambung. Muwalah ini nyambung, Ustaz. Nyambung. Kalau tartib udah jelas ya. Khutbah pertama duduk, khutbah kedua, nah itu udah wajib. Nah, tapi ada namanya muwalah. Muwalah itu nyambung. Jadi dari khutbah ke-1, khutbah kedua itu jangan misah terlalu lama. Bahkan julus bainas khutbatainnya itu juga jangan lama. Nah, dari khutbah kedua ke khutbah ke sholat itu juga jangan lama, harus nyambung. Ya, kalau nyambung, kalau lama khutbahnya diulang. Ya. Jadi harus nyambung. Kalau di Zubat itu wasitru wal wila ubainataini wa baina ma shalla wa bituhraini. Wasitru wal wila ubainataini. Bainataini ini bainal khutbatain. Wa baina ma shalla, dan tertib antara khutbah kedua dan salat itu juga harus nyambung. Paham ya? Jadi jangan ada jedah yang lama. Jangan ada jedah yang lama, Setia. Jangan ada jedah yang lama, ya. Nah, lanjut. Wasolatul jama'ati wasolatul janazati. Jadi ma makna muwalah? Al-muwalah di sini apa? Bainal khutbataini wa bainal khutbati tsaniyah wa wassalah. Paham ya? Jadi al-muwalah di sini tadi apa maksudnya? Baina al-khutbataini wa baina al-khutbati tsaniyah wa wassalah. Itu harus nyambung ya. Wajibul julus wa sholatul jama'ati wa sholatul janazati fardhu kifayah. Nah, ini sholat jamaah menurut mazhab Syafi'i fardhu kifayah ya. Ala rajih. Jadi ini apa namanya? Hukum kalau ditanya ya, ini apa hukum sholat Jumat sholat jamaah ya? Apa hukum sholat jamaah? Ya. Kalau apa? Hanafiyah ya, ini kalian baca aja di Takribul Manfaah yang punya tulisan saya itu. Itu khilaf-khilaf tuh. Apa fikih 4 mazhab. Nah, kalau sholatul jamaah ya. Apa hukum sholatul jamaah? Kalau Hanafiyah sama Malikiyah itu sunnah. Sunnahnya juga muakkadah ya. Nah, kalau Syafi'iyah, ini wa ba'du Syafi'iyah. Ba'du Syafi'iyah. Nah, kalau alal mazhab ya. Kalau mazhab yang rajih itu yang disebutin Imam Nawawi, yaitu fardhu kifayah. Nah, kadang-kadang orang yang ahli fikih Syafi'i, orang yang belajar fikih Syafi'i, ya kita sebut saja kalangan-kalangan pesantren salafiyah di Indonesia ya, yang baru ngaji, itu biasanya nemunya yang ini. Yaitu salat jamaah itu sunnah muakkadah. Nah, tapi kalau belajarnya udah naik, Fathul Mu'in, belajarnya udah Minhajut Thalibin, dia baru tahu bahwasanya hukum salat jamaah yang rajih itu fardu kifayah menurut mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau Hanabilah fardu ain ya. Fardu ain ya ma'al qudrah. Ma'al qudrah ya. Ada lagi saya lupa ya. Sebagian intinya ba'dul Hanabilah lah. Ya, intinya ba'dul Hanabilah lah, saya lupa siapa. Itu syurut sihah. Syurut sihah. Ya. Kalau nggak jamaah batal salatnya. Tapi ma'al qudroh ini juga ma'al qudroh. Ya. Ma'al qudroh kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa nggak ini. Nah, ada lagi mazhab terakhir yang paling kuat, yang paling keras ya.
Yang paling keras, ana lupa siapa. Ya. Syurut sihah. Kira-kira yang lebih keras dari ini apa? Biar melek dah. Ini jelas kan ya? Ya, ini kan jelas ya. Sunnah muakkadah. Ya berarti kalau nggak satu kampung nggak ada sholat jamaah, nggak ada yang dosa. Ya. Kampung muslim nggak ada jamaahnya. Ya. Nggak ada yang dosa. Nah, tapi ini menurut kaidah umum ya, kaidah umum. Anda nggak tahu kalau ada istisna di mereka. Ada istisna di mereka ya. Tapi kemungkinan besar ya, kemungkinan besar semua mazhab tuh bilang ada kampung yang nggak ada jamaahnya boleh diperangin. Ya, boleh diperangin artinya boleh diperangin ya, istilah zaman sekarangnya, relevan zaman sekarangnya harus ditegur sama syurtoh ya, hisbah harus tegur ya. Seperti itu, paham ya? Nah, ala kulli hal ini yang disebutin dua mazhab ini. Ini ala rojih ya, ala rojih di Hanafiyah, wa Malikiyah, dan ba'du Syafi'iyah. Nah, kalau fardu kifayah jelas ya, satu kampung nggak ada jamaah ya, dosa semua. Hanabila fardu ain. Berarti kalau sholatnya sendiri ma'al kudroh, kalau dia kudroh, dia sanggup, nah maka dia dosa. Ya dia sholat sendiri, padahal bisa jamaah, ya nggak ada uzur, nah maka dia dosa, tapi sholatnya sah. Nah, kalau ini bukan hanya dosa, tapi nggak sah. Ya, nggak sah. Nah, ada yang kedua, yang kaul yang kelima, ini banget, syadid banget. Lebih syadid dari ini. Kira-kira gimana bunyinya? Apa? Ya. Apa? Oh, syartu murtad gitu. Oh, kalau itu pembedaan ada masalah lagi, ada perbedaan lagi ya, perbedaan pendapat. Tapi nggak ada yang bilang sampai yang nggak jamaah murtad gitu, nggak ada. Ada yang nggak sholat ya, yang nggak sholat. Tapi kalau yang nggak jamaah murtad, irhabi, irhabi banget ya. Nah, tapi ala kulli hal ini syurut sihah. Ya, mutlakon ya. Mau kudroh mau enggak itu syurut sihah. Ya. Syurut sihah mutlakon. Idza shalla munfaridan qada. Dia wajib qada. Ya. Wajib qada. Uzur nih, uzur. Dia enggak sholat jamaah. Ya udah sholat sendiri tapi nanti qada. Paham ya? Kalau ini uzur tetap sah. Sholat Jumat, sholatnya tetap sah. Sholat sendiri tapi karena uzur sah. Kalau ini sholat sendiri karena uzur wajib qada. Kalau udah uzurnya sudah hilang. Ya, masyaallah. Lanjut. Oh, saya lupa. Ini lupa ya. Ini semua perwakilan aja ya. Ulama yang lain juga ada mewakili ini, mewakili ini. Lanjut, sekarang as-shalawatul masnunah. Nah, ini salawat masnunah ya. Cuman 2 baris ya. 3 baris setengah. Kalau di fikihnya luas ya. Enggak apa-apa. Kemarin kita udah jelasin banyak ya. Salat sunnah itu terbagi jadi 2 ya. Secara global bisa terbagi jadi 2 ya, yaitu tadi apa? Yang disunahkan jamaah sama yang nggak disunahkan jamaah ya. Yang disunahkan jamaah ini wal idani wal kusufani. Ya. Nah, wal witru ini witir disunahkan sholat jamaah tapi di bulan Ramadan aja. Ya. Witir disunahkan berjamaah bulan Ramadan aja. Selain bulan Ramadan, witir disunahkan sendiri ya. Sunanun muakkadat wa kadza rawatibus shalah ya. Nah, wadduha wat tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Ada tisu. Boleh dihapus ya.
Kalau ini. Oh, ngapain sih? Ada penghapus ya semua. Ini mau udah catat insya Allah ya. Udah. Ini yang disuruh bikin soal, kalau bisa, kalau taklikat sayanya kurang lengkap, saling melengkapi ya. Maksudnya ada yang taklikat yang ditugaskan pertemuan kedua tapi taklikatnya kurang lengkap, minta cari yang lengkap ya catatannya. Nah, jadi sholat sunnah itu bisa dibagi dalam beberapa versi ya, dalam beberapa tinjauan. Kalau ditinjau dari jamaah, atau enggak, maka terbagi di dua ya. Ya, tusannu bil infirad sama bil jamaah. Nah, ini udah jelas ya. Kalau bil jamaah ini berapa tadi? Bisa dibilang 6 lah ya. Idani, Idul Fitri, Idul Adha, Kusufaini, Istisqa 5, sama Tarawih 6. Ya, witir juga, tapi Ramadan aja. Ya, bisa dibilang 7 lah. Katakan 6 aja lah ya. 6. Sisanya. Nah, sholat sunnah juga bisa dibagi jadi 3. Min haitsu sabab wal waqt. Ini dawatul asbab ya. Ada zawatul auqat, tapi ulama nyebutnya bukan zawatul auqat. Ya, bilangnya muaqqatah. Ya, zawatul auqat boleh. Nah, ini mutlak. Kalau zawatul asbab apa? Contohnya, jadi ini 2 taksim yang berbeda ya. 2 taksim yang berbeda. Ini 2 taksim yang berbeda. Zawatul asbab sholat jenazah. Ya, kalau bisa dibilang itu fardu kifayah atau sunnah. Nah, tahiyatul masjid. Ya, sholat istikharah. Ya, sabab juga terbagi 3. Madhi, muqarin, sama mutaakhir. Ya, kalau madhi kayak tadi tahiyatul masjid. Masuk dulu baru sholat. Ada yang sholat dulu baru masuk. Ya, jadi sababnya dulu baru sholatnya. Ada yang muqarin. Contohnya apa? Ya, sholat istisqa lagi kehausan. Pas sholat kan masih kehausan, masih jarang air. Sholat kusuf. Ya, pas sholat kan masih kusuf. Ini namanya sabab muqarin. Muqarin, madhi, ya, sama mutaakhir. Coba sebutin sholat sunnah yang sababnya mutaakhir daripada sholatnya. Dia sholat dulu, baru sababnya nanti. Sant. Ya, sholat sunnah ihram. Ada lagi satu lagi. Masya Allah. Ini tadi contohnya apa? Ihram ya. Kalau yang madhi contohnya apa? Jenazah boleh ya. Kalau yang mengatakan salat jenazah itu sunnah. Ya. Baik. Yang madhi apa lagi? Salat wudu, salat tahiyatul masjid, terus apa lagi? Ya udah cukup. Yang muqarin tadi apa? Istisqa ya. Kusuf. Nah, kemudian yang mutakhir tadi ihram, ada lagi satu lagi. Safar. Salat sunnah safar. Oh, salat sunnah safar sebelum pulang gitu. Sebelum berangkat gitu ya. Boleh, bisa. Sebagian ulama mensunahkan ya salat sunnah safar. Cuman sebenarnya nanti aja dah, nanti. Nah, mutaakhir salah satunya istikharah. Ada ulama bilang istikharah mutaakhir. Memang sih kepangennya awal ya, udah awal ya. Mau nikah, pilih nih. Zainab apa Fatimah nih? Salah. Zainab apa Fatimah ya. Kepangen nikahnya kan sabik dia. Tapi nikahnya belakangan. Nah, jadi kata ulama istikharah ini baina-baina nih. Dia madhi apa muqarin apa mutaakhir. Tapi kata ulama mutaakhir lah. Ya, soalnya maksud utamanya sama kayak ihram aja. Dia kan mau tawaf, mau umrohnya udah dari dulu kan, sebelum miqat ya. Sebelum itu. Ya, jadi kesimpulannya
istikharah mutaakhir. Nah, yang muakkotah ya gampang, ya rawatib. Yang apa? Contohnya apa yang muakkotah? Ya, rawatib ya. Selain rawatib apa? Ya duha, tahajud, witir, itu yang namanya muakkotah. Nah, selain dua ini, air zawatil asbab wal awqat, namanya salat nafil. Ya, ini namanya salat nafil mutlak. Mutlak di sini maksudnya apa? Enggak berpatokan dengan sabab dan enggak berpatokan dengan waktu. Nah, yang disunahkan, yang diharamkan di waktu karohah, ini penting nih, yang diharamkan di waktu karohah adalah ini sama ini. Yang diharamkan di waktu karohah. Ya. Adapun kalau ini udah jelas ya, muakkotah ya berarti bukan waktu karohah. Ya, seperti itu. Nah, ini udah jelas. Nah, adapun ini sama ini nggak diharamkan. Ya. Ini nggak diharamkan. Ini yang diharamkan. Ya, paham ya? Yang diharamkan di waktu karohah ini. Ya. Nah, tandanya harusnya beda ya. Ini. Nah, ini yang boleh ya. Kalau muakkotah ya udah jelas ya. Waktunya duha ya pasti bukan waktu karohah. Paham ya? Dah, cukuplah ya. Sekarang babus saum. Wadduha wa tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Insyaallah kalau dikejar sayanya yang capek ya. Bacalah babus saum. Ustaz Ihsan. As-saumu ya. Wa amma saumu agak kencang ya. Teman-teman didengerin ya? Ya. Iya. Amma saumu wa huwa tsalits min arkan Islam. Wa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsus. Ya. Ya, boleh. Nah, wa amma saumu fa huwa imsakun. Ini namanya ta'rifus saum ya. Ta'rifus saum. Nah, ini masalah ta'rif. Ini kalau menurut ulama mantiq susah-susah gampang. Bikin definisi itu susah-susah gampang. Soalnya syarat untuk bikin definisi itu tuh susah. Nah, ini definisinya kurang, kalau menurut ana kurang ya. Imsakun ma'ruf. Ya. Puasa itu adalah menahan diri yang udah terkenal gitu, ma'ruf. Nah, ini ma'rufnya ini harus didefinisikan gitu. Ya. Kita ini nggak bisa bikin definisi dengan sesuatu yang bilang ma'ruf gitu. Seperti itu. Paham kan ya? Jadi at-ta'rif bikaunihi ma'rufan itu bikaunihi masyhuran itu kurang ini. Nah, tapi lagi-lagi ini madrasah al-manatiqah ya. Mantiqiyah ya, al-manatiqah. Ilmu logika susah. Kita bikin definisi yang sesuai dengan jami' mani'. Jami' mani itu hanya 2 syarat dari ta'rif. Bikin ta'rif. Ada lagi syarat yang lain ya. Nah, begitu juga ala wajhin makhsus ya. Wajah makhsus ya. Seperti itu. Nah, ini kalau dari menurut ilmu mantiq nih susah. Makanya dunia definisi itu susah dibendung ya. Susah dimungkinkan ya. Susah. Makanya kata al-hudud itu la hudud ya. Al-hudud, hudud itu artinya definisi, haddun. Haddun kan definisi ya. Al-hudud itu la hudud. Nggak ada batasannya. Makanya sulit kita bikin definisi tapi benar menurut ilmu mantik menyesuaikan dengan syurut-syurutnya. Ya, lanjut. Wa minhu ya, wa minhu yani wa minal wajh maksus. Jadi ala wajhin maksus maksudnya apa? Ala fikihnya. Ajaran fikihnya. Ala wajhin maksus. Nah, ini fikihnya nih. Wajah maksus ini fikihnya. Sifatnya, caranya puasa nih disebutin. Wa minhu, ini min wajah.
Jadi syarat puasa itu ada berapa? Ya bisa dibilang cuma 2. Bisa dibilang hanya 2 ya syarat puasa itu. Dan ulama nyebutinnya 2. Ya. Pertama adalah niat, kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. 2 itu doang rukunnya. Jadi jadi ibadah yang paling dikit rukunnya apa? Puasa. Jadi secara fikih, secara literasi yang disebutkan oleh ulama fikih, ibadah yang paling sedikit rukunnya adalah puasa, ya, yaitu niat udah sama tarkul muftirat ya. Baina as-subh ilal maghrib. Ya, seperti itu. Paham ya? An-niyah, nah watabituha minal lail, ini syurutun niyah. Ini namanya syurutun niyah. Ya. Niat puasa itu syaratnya 1, harus likulli lailah. Setiap malam. Ya. Dalam mazhab Syafi'i itu niat itu setiap malam. Kedua, watabituha minal lail, yaitu niatnya dari malam, nggak boleh dari setelah subuh ya. Kalau salat sunnah, kalau puasa sunnah boleh. Amin. Wal imsak anil mufattirat. Nah ini rukun kedua saum. Wal imsak anil mufattirat minat ta'ami wasyarabi wal jima'i. Nah ini namanya mufattiratus siyam. Dari kata-kata min, ya ini minnya namanya min apa? Ada yang tahu? Ya, minnya min apa? Kan wal imsak anil mufattirat, ya, yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Minat ta'ami, minnya min apa nih? Terus. Ustaz Ihsan diam dulu. Siap apa? Minnya min apa? Angkat tangan yang mau jawab. Ustaz. Tadi kayaknya si Ainul ngomong. Ainul apa? Min bayaniyah. Tumben bener ya. Ainul tumben bener ya. Ya, Ustaz Ihsan tadi udah jawab ya. Min bayaniyah. Sabakoka biha ukasha. Ya, min bayaniyah. Jadi min bayaniyah ya wahia. Jadi salah satu cara mengetahui min bayaniyah itu benar min bayaniyah, kita kasih wahua atau wahia, ya seperti minal mufattirat wahia, ya minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bi mubasyarah, ya wal istimna'i bi mubasyarah, ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, ya, orang yang istimna ketika puasa wajib kafaratus siyam. Puasa 2 bulan berturut-turut, ya, sama kayak jima. Hukumnya istimna sama jima menurut mazhab Maliki sama. Ya, sama-sama ini. Wal istiqaati. Nah, wal istiqaati istiqaah mencoba muntah dengan sengaja ya. Wa min tamami shaumi. Nah, ini namanya apa? Sunanus siyam ya, atau mustahabbatus siyam atau adabus siyam. Wa min tamami. Jadi kalau kalian baca kitab tuh, kalau bisa setiap fakrah tuh kita paham gitu. Ini judulnya apa? Topik utamanya tuh. Wa min tamami ini namanya apa? Mustahabbatu asyam ya. Tadi apa? Kaful jawarih amma yakrahuhullahu ta'ala minal a'dha'i sab'ah al-ati dzikruha ya. Kaful jawarih, menahan al-jawarih apa? Anggota tubuh, amma yakrahuhullahu ta'ala minal a'dha'i sab'ah. A'dha'i sab'ah ini rumusan Imam Ghazali. Nanti disebutin di halaman 41. Boleh tulis al-ati dzikruha, yakni halaman 41. Al-ati dzikruha halaman 41. Ya. Nah, fafil hadis khamsun yufattirna shaim. Ada hadis ya. Ada hadis khamsun yufattirna shaim ya. Ada 5 perkara yufattirna shaim yang bikin batal orang puasa. Ini lanjutan hadisnya wa yanqudnal wudu. Lanjutan hadisnya gini.
yufattirna shaim wa yanqudna al-wudu. Hadisnya hadis Anas ini. Wa yanqudna al-wudu. Wa yanqudna al-wudu. Ya. Khamsun, hadis Anas ya. Khamsun yufattirna shaim, ada 5 perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Masya Allah, hati-hati nih. Ya. Al-kadhibu, dosa apa? Bohong. Wal gibah, gibah. Oh, bahaya ya. Wan namimah, apa? Mengadu domba. Ya. Ini kadzib, gibah, namimah, wal yaminul kadzib, wal yaminul kadzibah. Sumpah yang bohong. Sumpah ada wallahinya ya, tapi bohong. Wan nadharu bi syahwah, melihat dengan syahwat. 5 ini membatalkan puasa dan wudu ya. Untungnya kata ulama ini hadisnya hadis maudhu ya. Hadisnya hadis maudhu, kata Imam Nawawi. Wah, ta'liq ana malah ada di situ ya. Kata Imam Nawawi, kurang minum set. Batuk. Kata Imam Nawawi batilun. Kata Imam Suyuti dan Imam Ibnul Jauzi maudhu. Jadi hadis ini kata Imam Ibnul Jauzi maudhu. Kira-kira Imam Ibnul Jauzi bilang ini di kitab apa ya? Hah? Maudhu'at. Ente kuliah apa? Kuliah hadis. Kuliah hadis antum? Oh, kuliah hadis. Kalau Imam Suyuti Imam Suyuti bilang ini hadisnya hadis maudhu. Kira-kira di kitab apa? Yang kuliah hadis tunjuk tangan ya? Ilham ya? Ilham. Imam Suyuti bilang ini maudhu di kitab apa kira-kira? Kalau Imam Nawawi, ya kalau Imam Suyuti bilangnya di Al-Ali Al-Masnu'ah. Al-Ali Al-Masnu'ah. Ini salah satu kitab yang paling bagus yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu. Sangat worth it untuk dibeli. Ya, sangat worth it untuk dibeli ya. Al-Ali Al-Masnu'ah. Al-Ali Al-Masnu'ah. Sebutkan 10 kitab yang mengumpulkan hadis maudhu. Tadhkiratul Mawdu'at, Al-Ahadithul Qussas, Al-Abatil wal Manakir, Al-Ali Al-Masnu'ah, An-Nukatul Badi'at, Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Kemudian Al-Fawaidul Majmu'ah punya Imam Syaukani, kemudian Al-Masnu' fi Ma'rifatil Mawdu' punya Imam Mula Ali Al-Qari. Kemudian Tanzihus Syari'ah ya punya Imam Ibn Arraq. Satu lagi. Apa? Anda tadi nyebutin 10 ngasal aja ya. Yang penting itu ya, seperti itu. Jadi kitab tuh banyak ya. Kitab banyak ya. Jangan antum tahu satu kitab aja udah merasa alim. Padahal belum baca juga lagi. Baru tahu kitabnya ya. Ya. Kalau antum mengaku akidahnya salafi ya, coba sebutin 50 kitab akidah salafi. 50 dari zamannya abad kedua sampai zaman sekarang ya. Seperti itu. Iya, Ana pernah ya sering diserang gitu. Ya diserang. Aduh, ini Ustaz Iskandar nih bid'ah ini. Mubtadi' ya. Mubtadi'. Ya, Ana jawab ya di pengajian. Coba yang bilang bid'ah Ana, ya yang bilang Ana bukan akidah Ahlussunnah, ya duduk di rumah Ana, ya coba sebutin 50 nama kitab aja udah. Ya, nggak datang ya. Nggak datang ya. Nyebutin nama kitab aja. Atau coba sebutin 100 masalah dalam bab tauhid ya. Ya, gampang kalau Ana. Tinggal baca Sulamul Usul aja dari awal sampai akhir ya. Atau baca Alfiyah Tauhid ya. Ya, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya, gitu. Jadi jangan pernah menghukumi orang lah. Ya. Ini enggak fakih ini. Ini enggak muhadis ini. Ini enggak salafi ini.
Astagfirullahaladzim ya. Seperti itu. Ya. Apalagi kalau menilainya hanya sebentar ya. Menilainya hanya sebentar ya. Kita kadang-kadang baru hadir majelis ustadz aja, baru sejam aja, udah nilai ustadz tersebut, wah, seperti itu. Ya ilmunya begini, ilmunya kurang, ini nggak ahli ini. Padahal ulama tersebut belajarnya 40 tahun ya. Antum menilainya hanya sejam ya. Ya itu sangat menzolimi kita. Nasallallahu alafiyah. Alhamdulillah. Ya. Tadi sampai mana ya? Ya, seperti itu. Tadi ada hadis maudhu, kitab hadis maudhu yang ana nggak sebutin. Atau di sini ada yang hafal kitab hadis maudhu 10 atau 11 tambahin. Nah, saya seingat ana itu. Tapi aslinya banyak ya. Ya, lanjut. Wajibun masih bab saum ya. Nah, ini hadisnya ini. Ini secara sanad hadisnya maudhu. Tapi ya secara fikih bisa ditakwil ini. Yufattirna ya maksudnya mengurangi pahala puasa. Ya al-kadzibu ya wal ghibah wan namimah wal yaminul kadzibah wan nadharu bisyahwah. Ya wan nadharu bisyahwah. Nah, wa min tamamis shaum. Nah, ini sunanus shaum juga ya. Masih sunanus shaum. Jadi sunanus shaum itu gampang ya, kata ulama ini gampang. Menahan a'dha'us sab'ah, kata Imam Ghazali ya. Menahan a'dha'us sab'ah minal muharramat wal makruhat. Wah, ini susah. Kalau kita mau ngikutin puasa versi fuqaha ya. Ya, bukan versi wali ya. Ya. Belum versi wali ya. Ngikutin puasa versi fuqaha aja. Itu sudah sulit sekali. Karena kenapa? Adabnya puasa itu adalah menahan seluruh anggota tubuh dari muharramat dan makruhat. Walaupun mereka tidak membatalkannya. Yang tadi disebutkan itu kan muharramat ya. Nah, ulama nyebutin makruhat. Contohnya apa misalnya? Jadi, a'dha'u sabah, sebutin dulu lah. A'dha'u sabah. Nah, disebutin di sini apa aja kata halaman 41 a'dha'u sabahnya. Pertama adalah al-qalbu ya. Nah, kemudian apalagi al-batnu ya. Nah, kemudian apalagi al-lisan, al-ain, al-udhun, al-yad, ar-rijl, sama terakhir al-fard ya, al-fard. Nah, yang muharramat dari anggota tubuh ini ditinggalkan, yang makruhat juga ditinggalkan. Jadi misalnya gini. Di sini nggak disebutin anfun ya. Nggak disebutin anfun. Katakan di fikih disebutin anfun ya. Apa namanya? Ini. Hidung. Jadi kata ulama apa? Mencium minyak wangi berlebihan ketika puasa, istimta dengan bil utur itu makruh ketika puasa. Misalnya badan ya, maksiat badan. Kebanyakan mandi ketika puasa makruh. Karena mandi bikin enak, istimta. Makanya kata fuqaha, istimta a'dha bil makruhat atau bil mubahat itu juga makruh. Masya Allah. Ya, jadi susah kalau ngikutin puasa versi sempurna gitu. Ya segala istimta ya walaupun nggak membatalkan puasa, maka ini ya kesimpulannya apalah kalau kata fuqaha nih, kalau mau puasanya sempurna ya udah apa namanya lecek begitu dah, kagak mandi, kagak apa namanya ya benar-benar tadarru lah, yaitu yang sempurna menurut fuqaha. Nah tapi kan ada maslahat lain ya, kita lagi puasa tapi kuliah, maka disunahkan mandi, pakai minyak wangi, itu maslahat yang lain. Nah kalau di rumah aja ya udah ikutin gini ya. Kita lanjutkan. Taharil iftar ala halal. Wah kalau ini wajib, bukan sunnah ya. Taharil iftar ala halal, yaitu apa? Buka puasanya yang halal. Jangan berebutan ya. Jangan berebutan. Antum mendapat tauzi, apalagi tauzi albek ya.
sampai perang dulu. Untung gak tumpah darah itu. Itu buka puasa yang nggak halal itu. Ya, karena berantem dulu gitu, berebutan ya. Kadang-kadang ngambil hak orang. Kadang-kadang dia, ini bahaya ini, bahaya. Masalah harta tuh bahaya. Itu namanya gulul ya. Dia ya dibaginya satu-satu ya. Dia ngambil dua gitu. Nah, ini bukan sariko, gulul ya. Ya, udah toma, rakus pula, gulul ya. Gulul dosa besar. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah ya. Dia ngambil dajatnya dua ya. Nanti di hari kiamat nanti dikalungin tuh dajatnya ya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Nah, itu gulul ya, gulul. Jadi gulul tuh ngambil hak orang lain ya, yang apa? Yang ya khianah ya. Bisa jadi itu hak dia tapi ngambilnya tidak sesuai regulasi ya. Seperti itu. Ngambil ghanimah sebelum dibagikan itu gulul. Seperti itu. Sama kayak orang korupsi ya. Korupsi itu kan dari negara. Nah, dia punya hak ke negara ya. Tapi ngambilnya berlebihan, nggak sesuai regulasi, khianah, gulul, ya fasad. Nah, itu dosa besar kata ulama. Ya. Termasuk gulul nggak? Antum patungan nih beli makanan ya. Beli makanan, patungan sekamar, beli makanan ya. Nah, pas antum beliin, antum cobain sekali antum yang beli misalnya ke ini beli sambosa gitu. Ataunya beli sambosanya 10 nyampe kamar jadi tinggal 6 gitu. 4-nya antum makan di jalan ya. Nah, itu termasuk gulul ya. Atau intabih ya. Min suwaril gulul ya. Salah satu kasus gulul yang terkecil loh. Antum patungan masak di kamar. Ada yang masak, ada yang nyuci. Nah, yang masak ya ngambil zakatnya duluan gitu. Lagi masak dicobain sampai kenyang. Kata dia apa? Kata dia, "Wah, ini upah masak ya." Nah, ini juga gulul, termasuk gulul ya. Termasuk gulul yang kecil ya. Jadi gulul tuh ada yang besar, ada yang kecil sebetulnya. Ini bahaya nih yang suka masak ya. Masak patungan ya. Yang masak jangan dikorupsi itu. Seperti itu, adil ya. Ada yang masak, ada yang nyuci piring, ada yang Ada yang ngebeliin, ada yang makan. Nah, itu semuanya harus amin ya. Harus jangan khianah. Nah, seperti itu. Masya Allah, berarti gulul tuh ya banyak ya. Kayak judi aja ya. Kayak judi juga kita sering kerjakan ya. Ya, sama keluarga misalnya. Sama keluarga misalnya. Yuk main catur yuk. Ya, yang kalah dipijitin misalnya. Yang kalah mijitin gitu. Itu judi itu. Judi ya. Main futsal ya. Yang menang nggak usah bayar ya. Seperti itu. Ya kayak gitu-gitu yang kecil-kecil. Kalau itu besar ya. Kalau main futsal itu. Kalau kalah dia yang bayar. Kalau yang kecil kayak di rumah misalnya. Ayo sweet misalnya. Sweet. Ya, seperti itu. Ya, kalau sweet mah kurah ya, udah kayak kurah. Soalnya sweet itu nggak ada keahliannya. Apa ada keahliannya? Ada ilmunya supaya menang sweet gitu. Istilahnya sweet apa? Istilah yang lainnya. Ya ini yang batu gunting kertas itu. Nah, itu anak kecil kan main gundu. Gundu ya. Anak kecil ya. Yang menang dapat gundu. Yang kalah nggak dapatnya, itu juga judi ya. Kita udah dari kecil udah judi nih. Udah ahli judi dari kecil. Ya Allah. Untung belum dosa ya. Balik. Ya, tapi nanti udah gedenya kebiasaan seperti itu. Judi juga bisa dengan manfaat yang tadi Ana bilang. Ya, ayo main sama istri atau sama anak misalnya. Main apa gitu. Yang kalah mijitin yang menang misalnya. Itu juga judi. Bahaya itu. Ya, seperti itu. Ya, itu kalau mau dipraktikkan dengan sempurna. Ya, lanjut ya. Wa adamul istikthar minal akal. Nah, ini sunnah kalau puasa jangan dikodok makannya ya. Ya, kalau buka puasa makannya jangan
Diqodho. Wah, ini sehari biasanya makannya 3 kali, sekarang 2 kali. Adalah kita qodho jamak takhir bila qasar ya. Akhirnya akhirnya tanpa qasar ya. Salat di qasar, tapi kalau makanan enggak di qasar. Wa in bagil istiktsaru minas saum. Nah, disunahkan apa? Ini terakhir kayaknya cukup ya. Wa in bagil istiktsaru minas saum la siyama al ayyamul fadilah fi syara'. Al ayyamul fadilah ya banyak. Hari Senin, hari Kamis, ya hari bulan Syawal, ya Dzulhijjah, ya 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram, ya seperti itu. Nah, bulan Muharram secara umum, bulan Sya'ban secara umum ya. Kalau di Zubat itu disebutin puasa sunnah itu 4 bait ya. Wa sunnatun siyamu yaumi Arafah ila liman fil haji haitsu adha'afa wa sittu syawalin wa bil wila'i wa bil wila'i aula wa asyura wa taswa'i wa shaumul itsnaini kadza khamisum ba ayyam bidin wa jisman syara' fi nafla yaqta'ahu bil qada lam yajuz qatun lima qad furida. 4 bait di Zubat ngejembutin sunan as-saum al-masnunat ya. As-siyam al-masnunat. Kesimpulannya apa? Simpulannya hafalin Zubat ya. Simpulannya hafalin Zubat ya. Hafalin Zubat, antum bangun tidur langsung disuruh ngajar ginian, kagak usah persiapan ya. Kagak usah persiapan ya. Mungkin cukup sekian ya. Sampai babu som, berarti besok babu zakat sama babu al-hajj ya. Ya, ada yang bertanya? Silakan ya. Hadis maudhu ya. Iya, benar. Jadi ini apa? Hadis ini masyhur di kutub ya. Di kutub, masyhur di antara kitab-kitab fikih. Jadi kesimpulannya apa? Fuqaha sering nyebutin hadis ini. Nah, kenapa kok ulama nyebutin hadis maudhu dalam fikih ya? Atau nyebutin hadis dhaif? Ya, hadis itu terbagi jadi, boleh dihapus? Hadis itu terbagi jadi terjadi beberapa derajat ya. Ini singkat aja, ada yang sahih, ada yang sahih li ghairihi, ada yang hasan, bahkan ada yang di atas sahih, ada yang mutawatir ya, ada yang mukharraj fi sahihain, baru sahih. Nah, pokoknya marotib lah. Nah, salah satu marotibnya adalah dhaif. Nah, dhaif ya, dhaif biasa. Ya ini global aja lah, sahih, hasan, dhaif. Nah, ini dhaif juga terbagi. Ini dhaif munjabir, ya istilahnya dhaif khafif, dhaif munjabir ya, atau apalah boleh diistilahin ya, terserah. Nah, ada istilahnya dhaif syadid ya. Dhaif jiddan, dhaif syadid atau wahi. Nah, al-haditsul wahiyah. Nah, ini terus ada lagi maudhu'. Nah, kalau ulama nyebutin yang ini sama yang ini, udah jelas ya. Ini namanya istidlal atau ihtijaj. Istilahnya ihtijaj. Ya, ihtijaj. Ini menjadikan hujjah. Ya, paham ya? Nah, kalau yang dhaif ini nih, terbagi jadi 2. Ya. Yang halal haram ya, atau akidah ya, ini yang halal haram kurang tutup fikih ya, pokoknya yang ada unsur halal haram ya. Akidah juga kan ada, bisa dibilang halal haram di akidah ya. Intinya yang halal haram yang serius, yang di situ ada dosanya. Nah, terus sama yang enggak ada, yang ghairu dzalik, adab, akhlak, tafsir, siroh, ya, ghairu dzalik banyak lah. Nah, kalau yang pertama ini paham ya, halal haram ya. Yang fikihnya juga yang benar-benar fikih gitu. Wajib hukumnya meletakkan hidung, yang fikih lah. Ya, bukan yang disunah, bukan yang adab, bukan. Soalnya di fikih juga ada adab. Tapi ini yang halal haram, baik itu fikih ataupun akidah. Nah, ini nggak bisa. Dhaif ini nggak bisa. Ya, dhaif ini nggak bisa. Indal jumhur.
indal jumhur. Nah, kalau yang ini boleh, maaf. Kalau yang ini boleh indal jumhur, ya. Ini ala qaulil jumhur, ya. Jumhur bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh, ya. Ini juga sama, jumhur bilang nggak boleh, tapi ada juga yang bilang boleh. Tapi yang bilang boleh ini minoritas, ya, dikit. Jadi kesimpulannya apa? Menurut jumhur, kalau ada hadis dhaif di fikih nggak bisa, ya, nggak, ihtijajnya nggak dapat ini, ya, ihtijajnya nggak dapat. Nah, tapi kalau menurut minoritas, hadis dhaif bisa dijadikan ihtijaj, bisa dijadikan sumber hukum, bisa. Contohnya siapa? Imam Ahmad, ya. Contohnya siapa? Imam Abu Dawud. Kata beliau apa? Al haditsul dhaif ahabbu ilayya min aqwali rijal. Ya, kalau di masalah itu nggak ada selain hadis itu, hadis dhaif itu, maka nggak apa-apa pakai itu. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama itu kadang-kadang nyebutin ini nih halal, haram, akidah, fikih, ini dengan hadis dhaif. Ini nggak apa-apa. Ya, menurut minoritas. Ya, walaupun mayoritas dan lebih hati-hati bilang nggak boleh. Ya, jangan dipakai. Tapi lagi-lagi, ya, kayak Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, itu pakai hadis dhaif. Tapi kalau di masalah itu nggak ada hadis lain. Nah, adapun ini sama ini, nah ini nggak dipakai sama sekali. Ya, nggak bisa buat ihtijaj di sirah, nggak bisa buat ihtijaj di akhlak, di adab, di akidah, di fikih, nggak bisa. Nah, sekarang ulama kenapa nyebutin ini juga? Kadang-kadang nyebutin ini juga di apa namanya? Di kitab-kitab. Ya. Nah, itu jadi sebabnya ada banyak, ya. Satu, bisa jadi ya, ada mulai ilmu. Nah, tapi ini yang terakhir lah, maaf, ini yang terakhir lah. Nah, sebab yang biasanya apa? Lil bayan. Ulama nyebutin itu hadis lil bayan, bahwasanya itu dhaif atau maudhu. Nah, oleh karena itu ulama yang nyebutin hadis maudhu, seharusnya ya itu harus nyebutin bahwasanya ini hadis maudhu atau ini hadis dhaif. Ya. Dhaif jiddan atau hadis maudhu. Nah, jadi ini lil bayan. Nah, kalau hadis ini yang dhaif ini nggak dibayan juga nggak apa-apa. Dan itu memang amalnya ulama. Kebanyakan ulama antum baca kitab hadis, baca fikih, kalau ada hadis dhaif aja, biasanya nggak ngejelasin bahwasanya itu dhaif. Soalnya kenapa? Bisa jadi ini di siro atau di apa, atau bisa jadi dia termasuk yang ngikutin pendapat yang nggak wajib, atau yang bisa ihtijaj dalam halal haram ini. Paham ya? Ya, seperti itu. Ya, apa namanya? Udah nggak kehitung, Set. Contoh hadis-hadis dhaif yang dipraktekkan, ya. Yang dipraktikkan di Bulughul Maram aja, hadis ketiga aja. Illa ma ghalaba, hadis Abu Sa'id Al-Khudri atau hadis Abu Umamah. Illa ma ghalaba ala rihihi aw launihi aw ta'mihi. Itu hadis dhaif. Muttafaq ala dha'fihi, tapi muttafaq ala al-amali bihi. Masya Allah, ajib ya. Ada hadis muttafaq ala dha'fihi, tapi muttafaq ala al-amali bihi. Jadi ijma' itu bisa bangun, bisa berdiri dari hadis dhaif, itu bisa. Ya, nanti ada pembahasannya namanya apa? Mustamaddatul ijma'. Ya. Mustamaddatul ijma'. Ilmu bab usul fiqh, ya, dalam ilmu usul fiqh. Nah, bisa jadi lil bayan, ya. Artinya untuk ngejelasin bahwasanya ini hadis dhaif jiddan atau maudhu', ya. Seperti itu. Nah, tapi bisa juga ada mulai ilmi, karena tawaruf ya, dulu kitab-kitab ini nyebutin ini, ya kita sebut-sebutkan juga, ya, seperti itu.
Nah, tapi bisa juga ya mu'alif nyebutin hadis ini ingin mentakwil beliau. Bosnya yufakkirna ini maksudnya yang kusna as-sawab. Jadi kenapa likaunihi sahihal makna. Sahihal makna. Jadi sanadnya tuh dhaif jiddan atau maudhu' tapi maknanya sahih. Ya. Dan di dalam masalah ini nggak ada hadis yang sahih. Nggak ada hadis yang di atasnya. Sahih nggak ada, hasan nggak ada, dhaif nggak ada. Adanya dhaif jiddan atau maudhu'. Tapi maknanya sahih misalnya. An-nadhafatu minal iman misalnya. An-nadhafatu minal iman misalnya. Ya ada sih sebenarnya hadis sahih at-tuhuru syatrul iman. Atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi misalnya. Atau tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah yang kemarin saya bilang. Itu kan hadisnya ini. Apa namanya? Antara ini ke ini nih. Ya, maaf, antara ini sama ini. Derajat hadisnya yang sebagaimana utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu juga sama hadis masyhur tapi maudhu'. Ada yang bilang dhaif jiddan ya, gitu. Ala kulli hal ini ya. Intinya apa? Kalau ada ulama nyebutin hadis dhaif, dah jawabnya tadi Ana bilang. Bisa jadi dia yahtajju bihi. Nah, bisa jadi dia hanya nyebutin lil bayan aja, bosnya itu hadis dhaif. Apalagi kalau dia nyebutin sanad. Ya. Man asnada faqad ahala. Yang penting kalau dia nyebutin sanad udah mafi muskilah. Nah, kalau ada ulama nyebutin ini sama ini, nah jawabannya ini ya. Ya, bisa jadi lil bayan. Nah, tapi kalau darullah ini mu'alif enggak lam yubayyin. Bisa jadi lil bayan atau likaunihi sahihal makna atau adamul ilmi. Ya, adamul ilmi bisa jadi ya. Ulama itu kan karangannya banyak. Ya, kalau keliru dalam satu masalah ya wajar. Seperti itu. Ya. Dan kita nggak mengurangi rasa hormat kepada ulama. Ya, seperti itu. Ya. Boleh. Ya. Iya. Kalau misalnya di kedua tidak membacakan bahasa takwa atau salah satu yang diantaranya, maka khutbahnya ini sah. Dan kan konsep biasanya kalau ada khatib yang tidak baca salah satu suratnya di khutbah kedua, beberapa orang dia mengulangi lagi surat zuhurnya. Iya benar. Benar. Jadi ini memang pertama dalam mazhab Syafi'i rukun ya, rukun. Tapi jangan terlalu paranoid ya. Ini nasihat saya sih ya. Banyak tokoh kampung ya yang sepuh gitu. Kadang-kadang paranoid. Itu di list mungkin sama dia ya. Ini khutbahnya udah syarat belum memenuhi ini. Kan bisa jadi dia meleng kan. Khotibnya ngebaca tapi dianya nggak ngedenger ya, atau ngantuk, marah nganggapnya ini khutbahnya nggak sah. Nah ini yang saya nasihati pertama, jangan mudah-mudah menghukumi khotibnya nggak sempurna. Ini nasihat karena sering terjadi. Kedua, dalam masalah ini kita pakai madzhabul arba'ah aja lah kalau bisa. Kita ngikutin madzhabul arba'ah. Misalnya ittaqullah. Menurut mazhab Syafi'i itu wajib ittaqullah, kata-kata ittaqullah. Tapi kalau kita ngikutin mazhab Hanafi nggak harus. Kalau mazhab Hanafi begini aja, mazhab Hanafi misalnya aminu, berimanlah engkau, itu udah sah. Jadi semua yang menunjukkan atas kebaikan itu masuk kepada ittaqullah. Nah kan kalau kita ngikutinnya mazhab Hanafi jadi gampang kan, nggak perlu kata-kata ittaqullah. Jadi kadang-kadang jujur, kadang-kadang khotib ya bisa jadi lupa gitu. Bisa jadi lupa. Shollu ala nabi misalnya. Ucapkanlah salawat kepada Nabi. Itu kan termasuk ketakwaan ya. Menurut Imam Abu Hanifah itu sah. Ya seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya lupa menyebutkan takwa ya benar juga kalau bisa batal kalau ngikutin mazhab Syafi'i, tapi kalau ngikutin mazhab Abu Hanifah ya insya Allah semua khotib lah sah lah insya Allah.
Jadi jangan terlalu paranoid ya. Kayak imam kalau kayak sholat aja. Itu imamnya ya mungkin karena kita ustadz ya, kita lulusan Madinah LC lagi. Ya. Imamnya lulusan kampung ya. Lulusan kampung. Berarti ngajinya di kampung doang. Kita jadi sombong. Al-Fatihahnya kita dengerin terus. Sampai paranoid. Oh ini dotnya kurang fasih nih. Udah anak mufarok aja lah. Sholat ngulang gitu. Nah ini nasihat saya karena bab ini sering terjadi, kita paranoid. Nah udah gak usah paranoid. Udah. Ya kita kalau ada khotib udah husnuzon aja sah gitu. Husnuzon aja sah. Jadi kesimpulannya solusinya gimana? Solusinya keluar mazhab. Keluar mazhab, ngikutin ikhtilafu ummati rahmah. Seperti itu. Itu hadis apa enggak tuh? Ar-rajih itu min aqwali tabi'in. Ikhtilafu a'immah atau ikhtilafu ummati rahmah. Itu ar-rajih as-sahih. Itu bukan hadis Nabi tapi aqwalu tabi'in. Ya. Ada lagi? Masya Allah. Ini dulu dah. Ya. Ini dulu. Tentang jamaah, kalau misalnya di jamaah itu saya sering melihat jamaah kalau sholat ketika di rakaat keempat sudah hampir salam, ya tinggal satu kali sujud salam. Nah, gimana kan? Ulang. Di jamiah. Saya lihat itu sebelum misalnya di rakaat terakhir. Rakaat terakhir. Tinggal satu kali sujud sertayat artinya. Akhir. Sudah satu kali sujud maksudnya? Sujud terakhir ya. Itu tahiyat kan? Tahiyat. Beberapa kali saya lihat Ustaz, dia tinggalkan jamaah. Dia tinggal dengan jamaah. Untuk buat jamaah baru, iya. Iya. Dalam mazhab Syafi'i, ini kalau saya bilang dalam mazhab Syafi'i, saya nyari aman ya. Takutnya mazhab yang lain nggak kayak gitu. Ya, tapi kalau kita ngomong secara ilmi harus cari aman. Dan itulah cara ilmu. Jangan kita taunya mazhab Syafi'i bilangnya ijma'. Itu namanya mubalaghah, itu sifatnya orang munafik. Ya, dia taunya belajar baru mazhab Syafi'i, tapi dia udah bilang ijma'. Yang saya tahu dalam mazhab Syafi'i itu lebih afdol adalah ikutin jamaah yang ada sampai tetes darah penghabisan, sampai detik-detik terakhir. Detik terakhir jamaah sebelumnya itu lebih afdol daripada kita jamaah baru. Nah, itulah dalam mazhab Syafi'i. Ya, secara logika juga lebih afdol ngikutin imam pertama yang banyak secara logis. Ya, secara logika. Ya, lebih afdol ngikutin pemimpin yang lama dan banyak daripada bikin pemimpin baru walaupun dibutuhkan tapi yang lebih dikit. Dan antum bisa ngikutin yang lama yang banyak itu. Paham ya? Jadi pendapat Imam Syafi'i menurut ana logis. Dan itu dibahas di fuqaha. Yang ana tahu dalam mazhab Syafi'i ini. Di lebih utama ngikutin yang lama. Ya. Maksudnya Ustaz, kalau misalnya di rakaat terakhir kita datangnya sudah lewat dari ruku. Iya. Tetap sebelum salam yang penting. Jadi sebelum roknya takbir imam pertama ya. Assalamualaikum sebelum mimnya. Assalamualaikum imam yang pertama. Assalamualaikum. Kita masih disunahkan untuk ikut jamaah ya, sebelum kata-kata mim ya. Ya, sedetik lagi ya, kita udah Allahu Akbar. Imam baru kita belum sempat duduk. Kita kan takbir diri ya. Ini penting nih, takbir harus berdiri. Kalau antum jadi makmum masbuk, takbirnya jangan ruku. Takbir ruku gimana itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar langsung duduk. Paham ya? Takbir itu harus diri sempurna. Allahu Akbar. Baru takbir lagi. Allah, ngikutin imam. Takbirnya 2 kali ya. Takbiratul ihram sama takbir lil huwi. Ini bahaya nih, Ustaz. Banyak orang yang masbuk takbirnya setengah diri. Ya. Nah, kita takbir Allahu Akbar, imam udah assalamualaikum. Kitanya belum sempat duduk. Itu salatnya udah sah. Ya, salat jamaahnya sudah sah dan itu lebih afdal daripada bikin
jamaah baru, pemimpin baru ya. Udah, silakan. Mas, begitu kita lebih baik ketika kita sholat itu tawaru atau iftirosh? Apa lagi imam, lagi masbuk gitu ya. Nah, iya. Nah, ini ada pembahasannya. Ya. Idza sami'tumul iqamah ya fa'alaikumus sakinatu wal waqar ya. Fama adraktum ya fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Nah, sebagian ulama, sebagian riwayat hadis faqdu. Ya kan? Itu riwayatnya dua-duanya sahihain. Ya, dua-duanya, maaf, saya nggak tahu dua-duanya sahihain atau yang penting dua-duanya ahadus sahihain. Itu aja, ahadus sahihain. Kedua-duanya ahadus sahihain. Nah, itu yang bilang fa'atimmu bolehlah dihapus. Misalnya kita masbuknya 2 rakaat lah. Ya, sholat zuhur misalnya 2 rakaat. Nah, imam rakaat ketiga, nah kita rakaat pertama. Ya. Imam, makmum. Ya. Imam rakaat ketiga, ini makmumnya rakaat pertama. Benar nih. Imamnya rakaat pertama, makmumnya rakaat pertama. Benar nggak? Hah? Benar nggak? Nah, ini menurut ya ulama yang bilang fa'atimmu. Mazhab Syafi'i bilang fa'atimmu. Tapi kalau menurut ulama yang bilang faqdu, mazhab Maliki misalnya, ini rakaat ketiga, makmum nih rakaat ketiga ini. Makmumnya rakaat keempat, ini baru rakaat kedua, 1 dan kedua. Paham ya? Ya. Ya, jadi mazhab fa'atimmu ini 1, ini 1, 2, 3, 4. Ya, kalau mazhab faqdu ya 3, 4, 1, 2. Ya, tapi tetap salam ya. Bukan berarti 2 nanti 3, 4 lagi. Jadi 6 rakaat. Nah, ini banyak asarnya, Zat. Banyak asarnya. Nah, apakah sih kalau ngikutin atimmu, ya imam makmum ya berarti dia tawarruk. Tawarruk di sini. Ya, paham ya? Nah, tapi kalau ngikutin uqdu, duduknya di sini berarti kebalik. Ini berarti iftirosh. Kalau ngikutin atimmu. Nah, kalau ini berarti tawarruk. Nah, kalau ngikutin imam, kalau ngikutin atimmu, berarti di rakaat ketiga ini kita nggak usah baca surah. Rakaat ketiga kan nggak disunahkan surah. Tapi kalau ngikutin faqdu, kita harus baca surah di sini. Disunahkan baca surah. Ya, paham ya? Bayang ya? Dah. Paham. Nah, ini kita milih mana? Kalau ngikutin mazhab Syafi'i aja udah atimmu ya. Kalau ini Maliki ya. Soalnya dua-duanya sahih sih. Ini khilafnya ini khilaf mu'tabar dan keduanya sahih. Dan masalahnya bukan halal haram, jadi gampang lah. Kalau masalahnya dia di sunnah-sunnah, kayak qiraatus surah, kayak jalsahnya. Ya, jadi terserah mau ngikutin yang mana. Kalau Syafi'i ngajarinnya atimmu. Ya. Wah, ini kelamaan nanya ya daripada ngajinya. Iya. Dari sudut pandang orang Arab. Orang Arabnya ya orang Arabnya. Kayak gini aja misalnya, hal ataka haditsul ghasyiyah misalnya. Ya, itu udah ma'ruf ya. Ya, walaupun belum satu maudhu gitu. Walaupun belum satu maudhu kan. Apakah kamu tahu cerita hari kiamat gimana? Tapi kan udah paham kan? Ya, walaupun belum ada jawabannya, belum satu maudhu full. Yang penting mufhimah lah. Berbeda halnya kayak tadi Yasin, ya kayak Qaf. Nah, itu ulama tafsir aja ala rojih ya. Ala rojih indal katsir ya. Ala rojih indal katsir itu udah kita serahkan aja maknanya.
nggak usah ta'awal. Jadi itu minal mutasyabih, kata sebagian ulama. Minal mutasyabih. Ya, ini nggak tahu paham. Ya, jadi wal asr, demi masa, itu udah mufhimah. Wal asr, demi masa, demi waktu, itu udah mufhimah. Ya, betul. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Ya, mungkin cukup sekian. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jam pas ya? Oh, lewat malah ya? Lewat ya? Lewat 10. Silau dari saya.